Terima kasih atas atensinya mahasiswa untuk menanyakan bagaimana menghitung Days Inventories Held ya, DIH ya, kita sering sebutnya itu singkatannya. DIH adalah hitungan yang digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah hari yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjual seluruh persediaannya ya. Jadi hitungan ini memberikan gambaran seberapa efisien perusahaan untuk mengelola persediaan yang mencakup produksi, penyimpanan, dan penjualan. Nah, saya akan memberikan sedikit hitungan gambaran buat Anda semua ya. Jadi Days Inventory Held, kita singkat aja dengan DIH ya, itu adalah sama dengan rata-rata persediaan ya. Kita lihat rumusnya dulu ya. Sama dengan dibagi harga pokok ya, harga pokok penjualan ya, atau kita singkat dengan HPP ya, itu kita singkat R2P ya, dikali 365 hari ya, ini days ya. Dan rata-rata persediaan ya, rata-rata persediaan itu didapat dari persediaan awal ya, persediaan awal ditambah persediaan akhir ya. Kita sepakati aja setahun ya. Itu dibagi 2 ya. Sedangkan HPP ini harga pokok persediaan itu didapat dari harga pokok persediaan HPP didapat dari biaya langsung ya, biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang dijual dalam periode tertentu ya. Kita dapatkan ini HPP ini ya. Jadi HPP itu dengan rata-rata itu kita dapatkan dari data kita di inventory ya. D itu kita dapatkan nanti setelah melakukan perhitungan-perhitungan ini ya. Nah, bagaimana interpretasinya dari DIH itu sendiri ya. Jadi kalau nilainya nanti Anda dapatkan nilainya rendah ya, itu berarti semakin kecil angka DIH ya, semakin kecil angka DIH ya, maka semakin cepat perusahaan menjual persediaan ya. Dan ini menandakan manajemen persediaan itu efisien ya. Jadi ini lebih efisien ya, kalau lebih cepat dia bisa banyak menjualnya, itu nilainya rendah. Tapi kalau nilainya tinggi ya, ini dari rata-rata kita dapat nanti hasilnya ya. Jadi semakin besar angka D ya atau tinggi ini, maka semakin lama persediaan ya. Nah, berimpact ketika lama persediaan di gudang sebelum dijual, maka hal ini akan semakin banyak indikasi overstocking ya. Nah, ketika sudah overstocking itu berarti rendahnya permintaan. Nah, ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya? Sederhana aja tadi ya, rumusnya saya catat di sini ya. Contoh perhitungannya coba saya ambil ganti slide-nya dulu ya. Jadi saya mau kasih contoh perhitungannya ya. Tulisannya cukup bagus kayaknya nih ya. Jadi rata-rata persediaan itu sama dengan kita umpamakan 50.000 US dollar ya, 50.000 US dollar. Sedangkan
harga pokok persediaan penjualan ya, atau kita singkat HPP, itu kita coba di sini 200.000 US dollar misalnya, 200.000 US dollar. Syarat persediaan itu 50.000 US dollar dan harga pokok persediaan itu 200.000 US dollar. Maka ya didapat dari data tersebut menjadi rata-rata persediaan 50.000 ya dibagi 200.000 US dollar ya, itu dapat menjadi 91.25 hari. Nah, inilah jadi dasar kita untuk melakukan analisa di akan datangnya. Artinya rata-rata perusahaan terjual dalam waktu 91 hari. Jadi produk Anda yang ada di warehouse maupun inventory itu terjual rata-rata 90 hari ya. Nah, penting days health itu inventory health itu digunakan karena manajemen memandang ya, manajemen persediaan memandang bahwa ini membantu sekali perusahaan mengoptimalkan jumlah persediaan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan ya, tadi kekurangan atau kelebihan stok ya. Ini manajemen persediaan bisa mengetahui ini terjadi kelebihan atau kekurangan stok ya. Yang kedua, manajemen persediaan tadi efisiensi operasional ya. Di sini kita bisa melihat hitungan ini menunjukkan perusahaan itu efisiensi atau tidak, karena operasi rantai pasok bisa mengetahui jumlah yang dijual oleh perusahaan ya. Ini bisa menentukan efisiensi operasional ya, efisiensi operasional EOP ya. Sedangkan yang ketiga adalah analisis liquid ya. Jadi ini mempengaruhi modal kerja ya, karena persediaan yang terlalu lama dapat mengunci uang tunai ya. Karena apa? Ya memang kalau barang itu ada di dalam warehouse terus itu akan mengunci uang tunai kita semakin besar ketika barang itu lama-lama di warehouse gini. Jadi ada 3 yang manfaat yang dilakukan di ini secara sederhana ya, dengan menghitung hanya rata-rata persediaan dan harga pokok penjualan saja ya. Persyaratannya itu yaitu manajemen persediaan ya, bisa ketahui kita, dan efisiensi operasional dan analisis liquid ya, seberapa besar uang mati di dalam warehouse itu. Nah, hubungannya dalam industri di ini, industri manufaktur memang menginginkan besarnya kondisi stok yang ada sehingga produksi yang kompleks ya, dapat berjalan dengan aman ya. Ini seringkali terjadi di industri manufaktur ya, menuntut semua stok barang ada sehingga produksi bisa berjalan karena kompleksnya produksinya. Tapi di dalam industri retail ya, ini cenderung didiskusikan ya, diperdebatkan, karena ketika cepat ataupun turun ya, rendahnya produk yang ada dalam warehouse bergerak lebih cepat ya, itu menguntungkan si supplier, si distributor ya. Makanya mereka minta selalu cepat bergerak untuk industri retail. Jadi sangat sering sekali di industri retail itu menggunakan untuk menghitung dan mengetahui berapa waktu yang mereka lakukan dan berapa besar nilai D-nya. Nah, ini menjadi tolak ukur mereka, menjadi KPI mereka untuk menentukan uang tadi sampaikan uang tunai itu yang mengunci ketika lama-lama di pihak warehouse atau inventory.
Ini Anda bisa ulang lagi melihatnya. Ini tulisan saya cukup sedikit tidak jelas, tapi Anda bisa mendengarkan dan bisa mengulang lagi bagaimana days inventory health ini dapat dihitung dan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya industri retail. Dan ini sangat membantu sekali juga ketika mahasiswa menyusun tugas ataupun rangkaian percobaan hitungan di tempat Anda nanti PKL. Demikian, terima kasih, salam sehat selalu.